Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Rohman Kurniawan. Saya berasal dari kota Probolinggo. Saya mengajar sebagai guru PPKN di SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo. Saya adalah salah satu peserta pelatihan fasilitator daerah Sekolah Ramah Anak Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Saya akan menjelaskan tentang sekilas mengenai sekolah ramah anak. Ketika anak memasuki usia sekolah, sahabat sebagai orang tua akan memutar otak untuk memilih dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan jenis pendidikan yang akan ditempuh oleh buah hatinya. Apakah mereka akan bersekolah di sekolah umum, sekolah swasta yang mengadopsi kurikulum dari luar negeri, sekolah dengan muatan pendidikan keagamaan yang kental, atau malah memutuskan untuk homeschooling karena tidak percaya dengan sistem sekolah dimanapun. Apapun pilihan sahabat, tentu pertimbangan bahwa anak akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah akan menjadi alasan yang utama. Sekolah merupakan tempat mereka mengenyam pendidikan dan mengembangkan potensi diri, memulai kehidupan sosialnya di luar lingkungan keluarga. United Nations Convention of the Right of the Child, atau yang biasa disebut dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan konvensi internasional tentang hak-hak anak meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural, menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental, dan fisik anak hingga mencapai potensi yang sangat maksimal. Selain itu, pendidikan bagi anak bertujuan untuk mengembangkan sikap menghormati hak asasi sesama, hormat kepada orang tua, serta menghormati nilai-nilai yang dianut dan identitas budaya. Pendidikan juga merupakan cara menyiapkan anak agar bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dididik dalam suasana penuh pengertian, toleransi, damai, dan dengan menjunjung asas kesetaraan gender, persahabatan tanpa memperhatikan perbedaan bangsa, suku, agama, serta menumbuhkan rasa hormat pada lingkungan alam. Singkat kata, pendidikan adalah cara mempersiapkan generasi penerus agar menjadi lebih baik daripada kita. Sahabat tentunya menginginkan pendidikan terbaik bagi anak, bukan? Agar mereka memiliki budi pekerti yang baik, bertingkah laku sopan, menghargai orang lain, lingkungan, dan tentu dengan harapan agar mereka lebih sejahtera dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pendidikan anak ini lebih terjamin dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Apa sih itu sekolah ramah anak? Mari kita simak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang memberikan pendidikan yang nyaman bagi anak. Sekolah ramah anak memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah non-diskriminasi, di mana sekolah menjadi tempat setiap anak untuk mendapatkan hak pendidikannya tanpa diskriminasi, baik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, agama, suku, bangsa, maupun latar belakang orang tua. Anak laki-laki dan perempuan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda di sekolah. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih tempat duduk yang disukai, menggunakan fasilitas di sekolah, dan mengutarakan pendapat. Begitu pula dengan suku, bangsa, dan agama. Budaya yang dimiliki masing-masing anak sesuai dengan suku bangsanya harus dihormati, bahkan dikembangkan di sekolah. Di samping itu, pendidikan agama juga harus disediakan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan setiap anak. Prinsip yang kedua adalah anak sebagai pusat perhatian, di mana sekolah mengusahakan bahwa anak merupakan fokus utama di sekolah. Artinya setiap keputusan dan tindakan oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan diambil dengan anak sebagai penindakan utama. Keputusan apapun, baik itu pendanaan, pembangunan kurikulum, dan sarana prasarana di sekolah, diambil dengan memperhatikan kebaikan dan kegunaannya bagi pendidikan anak serta aspek-aspek lain terkait kondisi anak, seperti kondisi fisik dan psikologis. Misalnya saja berkaitan dengan keselamatan anak. Demi melindungi keamanan anak selama di sekolah, bangunan dan lingkungan sekolah harus dibuat kokoh dan aman bagi anak. Bangunan sekolah juga tidak boleh berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi atau yang kita namakan SUTEP. Keminggiran tangga juga diperkirakan di sana. Juga hal-hal yang membahayakan anak dari benda-benda yang baik yang jatuh baik dari luar maupun di dalam ruangan, tidak terdapat lubang sumur yang terbuka, serta terdapat pagar pengaman di tempat-tempat yang rawan. Prinsip yang ketiga adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak di sekolah. Sekolah ramah anak menyediakan lingkungan menghormati martabat anak dan menjamin perkembangan holistik yang terintegrasi pada setiap anak.
Oleh karena itu, kebijakan anti kekerasan terhadap anak juga menjadi salah satu elemen penting dari sekolah ramah anak. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara anak, guru, pegawai sekolah, serta sahabat sebagai orang tua atau wali. Sekolah harus melarang tindakan kekerasan dalam bentuk perisakan, bullying, kekerasan seksual, atau hukuman badan seperti menarik telinga, menampar, memukul, mencubit, menendang, dan melempar. Bahkan hukuman yang selama ini dianggap sebagian orang sebagai tindakan wajar seperti menghukum anak untuk berdiri di pojok kelas atau lapang sekolah saat mereka lalai mengerjakan tugas sebenarnya tidak boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Oleh karenanya, kekerasan yang menjadi perhatian dalam hal ini bukan hanya terhadap fisik, tapi juga psikologis anak. Sehingga semua tindakan yang merendahkan martabat anak sebagai manusia juga tidak boleh dilakukan seperti menyebut sifat-sifat yang negatif. Prinsip yang selanjutnya adalah menghormati hak anak. Saat berada di sekolah, anak berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, aman untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Sekolah ramah anak harus menjadi lingkungan yang bebas asap rokok, aman dari nafsa, memiliki fasilitas berupa toilet yang bersih sehat, menyediakan kantin yang bersih dan sehat, terjaminnya keamanan lingkungannya. Untuk itu, memfasilitasi anak dengan disabilitas di suatu sekolah terdapat jalan berupa tangga, seharusnya ada jalur khusus yang memang digunakan untuk anak yang menggunakan kursi roda. Begitu pula pada fasilitas lain seperti toilet, harus tersedia toilet khusus yang memungkinkan anak dengan disabilitas dapat menggunakannya dengan nyaman. Selain itu, sekolah harus menjadi tempat yang memfasilitasi kebutuhan anak untuk mengekspresikan dirinya. Hak anak mengekspresikan dirinya diwujudkan dengan menyediakan ruang kreativitas, misalnya sanggar tari, ruang musik, ruang lukis, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta area atau ruang bermain yang lokasi dan desainnya dilengkapi dengan pelindungan yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua anak termasuk anak penyandang disabilitas. Prinsip yang selanjutnya adalah pengelolaan yang baik di sekolah ramah anak. Pengelolaan sekolah yang baik harus menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. Kebijakan yang diterapkan sekolah harus merupakan hasil kesepakatan antara anak sebagai peserta didik, guru sebagai pendidik, komponen pegawai lain di sekolah termasuk tenaga administrasi, kebersihan, keamanan, dan tenaga pendukung lain di sekolah. Keputusan dan kebijakan yang dibuat tersebut diumumkan secara terbuka. Berikut laporan tentang perkembangan implementasi atau penerapannya seiring dengan berjalannya waktu. Informasi tersebut bisa diunggah di website sekolah, media sosial yang dimiliki sekolah, atau berupa dokumen yang mudah diakses bagi siapapun yang membutuhkannya. Pengelola sekolah yang baik juga akan menjamin bahwa setiap sengketa persoalan hukum yang terjadi dapat diselesaikan dengan menunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sahabat, bagaimana penjelasan tentang sekolah ramah anak? Menarik bukan untuk diwujudkan? Marilah kita berusaha untuk mewujudkan sekolah ramah anak di lingkungan Provinsi Jawa Timur atau terutama di Kota Probolinggo, khususnya sekolah menengah jenjang SMA atau SMK. Saya Farizal Rohman Kurniawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.